cuman ya alhamdulillah masih sehat nih. Semoga sehat Oke, terus sih. amin ya rabbal alamin. Oke, selamat malam tuh teman-teman. Kebetulan memang agak sedikit gangguan koneksi di beberapa wilayah ya, kayaknya aku terpaksa pakai jaringan HP juga supaya bisa connect. Jadi malam ini kita akan bahas topik mungkin yang agak spesial, sama mungkin spesial yang seperti topik-topik sebelumnya, yaitu edupreneur dan pembelajaran kreatif anak. Nah, ini kita ingin explore lebih jauh apa sih kegiatan Salsa selama ini terkait dengan edupreneur, terus bagaimana dalam menerapkan kegiatan edupreneur itu, bagaimana aspek pembelajaran kreatif itu bisa masuk, dan kita sambil ngobrol santai, dan juga seperti skema sebelumnya kita akan ngelihat foto, slide, seperti jadi kita coba menjelaskan lebih jauh terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sedang ataupun telah saya lakukan ya. Sebelum masuk ke inti acara, saya baca dulu profilnya Sasa. Sorry. Oke. Sasa, nama lengkapnya adalah Sarah Ismola. Aku nggak apa-apa ya manggil Sasa ya? Nggak apa-apa dong, santai. Sarah Ismola, kelahiran dari Toulouse, Prancis, tahun 81. Saat ini bertempat tinggal di Cimahi. Pendidikannya adalah S1 di bidang oceanografi dari ITB, terus kemudian melanjutkan lagi di ITB untuk program MBA di Sekolah Bisnis Manajemen. Pengalamannya cukup banyak ya ini ya, kalau aku ngelihat di sini. Jadi memang dimulai dari yang paling related mungkin dari ini ya, di media massa ya, di Trans TV selama kurang lebih 2 tahun di berbagai posisi. Kemudian tahun 2008 sampai dengan 2010 menjadi guru di Bumblebee Child Development Center. Kemudian ada beberapa kegiatan seperti scriptwriter, copywriter, dan terutama mungkin tahun 2009 ya menjadi penulis buku anak sekaligus copywriter dan scriptwriter sebagai freelance. Dan mulai tahun berapa sih saat mulai mengembangkan siapa namanya Super Kids Adventure itu tahun berapa ya mulai info di sana? 2013. 2013 ya, 2013 sampai saat ini sekaligus Direktur PT Generasi Anak Super ya, dan mulai 2016 sampai saat ini menjadi founder dari Sakola Pasar. Oke, Sa, ini sebenarnya pertanyaan paling sederhana nih, Sa. Ini kan kalau ngelihat ya tipikalnya sama kayak tipikal saya atau teman-teman yang lainnya ya. Ini kan kayak ada semacam mind shift ya, mind shift lagi. Lebih ke arah switching ya, dalam arti kan switching antara latar belakang pendidikan, terus masuk ke karir, terus kemudian sampai saat ini menemukan ininya ya, antusiasme atau menemukan passionnya di bidang pendidikan atau pembelajaran untuk anak. Bisa ceritain nggak sih tiba-tiba kenapa dari yang Trans TV kemudian menjadi guru, akhirnya menjadi seorang edupreneur. Itu kisah gimana sih? Oke, itu kisahnya panjang banget, Tuan. Oke deh, aku cerita ya. Jadi, Ya, ya seperti mungkin banyak juga teman-teman perempuan pada umumnya, pada saat kita, memang saya tuh lebih seneng pekerjaan yang kayaknya bertualang seperti itu ya. Nah, saya waktu itu masuk di media, saya seneng banget, terus kebetulan saya menikah dan akhirnya punya anak. Nah, setelah punya anak itu agak susah tuh Pon saya nerusin ke media karena memang waktunya nggak akan hmm. ada gitu ya. Dan saya nggak tegaan gitu orangnya untuk misalnya nih lihat anak bayi masih kecil gitu kan. Terus akhirnya saya udahlah waktu itu saya di Jakarta ya di Trans TV Jakarta. Terus akhirnya saya ke Bandung ngurus anak. Dari ngurus anak itu terus mau mulai kerja lagi kebetulan mencari pekerjaan yang masih bisa sambil ngurus anak, waktunya nggak terlalu panjang. Pada saat itu akhirnya saya keterima di Bumblebee Child Development Center di Bandung. Nah, dari situ saya dapat ilmu banyak nih tentang anak-anak. Kebetulan ownernya waktu itu adalah salah satu profesor psikologi dari Unpad, kemudian begitu juga suami istri psikolog, kemudian anaknya juga. Jadi pas kita masuk ke sana jadi guru tuh memang di training psikologi anak tuh
banyak banget dan itu yang membuka wawasan saya tentang edukasi anak kayak gitu. Nah, habis itu ternyata itu selama 2 tahun saya pengen banget nih baru ngelihat kalau dari oceanografi sendiri kan bukan jurusan untuk menjadi guru ya. Jadi saya sempat ngambil AK4 nih untuk menjadi guru. Oke, akta Nah, 4 ya. iya itu di Unisba waktu itu karena kita bukan dari guru kan, maksudnya pendidikan S1-nya gitu untuk bisa menjadi guru. Nah, aku ngambil di situ ternyata hamil anak kedua gitu kan. Terus udah selesai gitu udah aku keluar lagi nih, udah ngurusin anak lagi gitu kan. Terus kebetulan memang pada saat aku jadi guru guru preschool ini emang ada namanya workshop menulis buku anak, Pon. Workshop menulis buku anak yang ngadain Kompas Gramedia. Jadi aku waktu itu ikutan. Waktu itu cukup besar sih, maksudnya dulu aku itu biayanya itu untuk ikutan itu 100.000 ya. Ya. Sementara aku waktu itu pendapatannya cuma berapa ratus ribu gitu. Jadi emang niat banget aku ikutan workshop itu. Nah, ternyata di akhir workshop itu ada apa ya? Kita disuruh nulis cerita anak nih. Karena mungkin Sasa biasa cerita anak buat murid, akhirnya terbiasa gaya buku cerita anak itu seperti apa gitu ya. Terus dari situ pas terakhir diumumin kalau misalnya ternyata Sasa tuh jadi peserta terbaik di situ gitu. Dari situ baru mulai tuh dari penerbit-penerbit pada minta aku nulis di penerbitnya dia gitu. Waktu itu gitu. Nah, terus dari situ masih tetap senang dunia anak-anak, tapi aku udah nggak di TK lagi karena udah semakin waktu itu tuh memang berat Pon. Jadi kalau kita ngeliat guru TK tuh kayaknya asik gitu ya Pak deh. Seru gitu ya. Tapi Pon itu capeknya luar biasa. Jadi benar-benar tadinya misalnya kita kerja dari jam 7 sampai jam 2 atau jam 3 siang gitu ya. Terus itu rencananya tuh mau dilanjutin nanti kalau di rumah bisa ngerjain yang lain. Itu tuh nggak bisa. Energinya habis dari mulai waktu kan kebetulan saya preschool sama kindergarten. Itu habis gitu. Nah, udah gitu mulai deh karir menulis. Saya ngerjain karir menulis. Nah, dari karir menulis itu terus saya masih kepengenan nih pengen bikin karena suka dengan dunia anak-anak, akhirnya tahun 2013 bikinlah si Super Kids Adventure ini, Pon, gitu ceritanya. Terus perjalanan lagi, terus akhirnya saya tuh dari bikin, tadinya kan masih kayak sekedar hobi, passion gitu ya, Pon ya, yang acara-acara anak, terus saya tuh nggak punya ilmu bisnis nih. Akhirnya dapat kesempatan waktu itu untuk kuliah lagi S2 di MBA. Nah, itu sebenarnya saya pengen mengupgrade skill bisnis gitu, pengen tahu bisnis itu seperti apa gitu. Oh, Ternyata itu berarti ngambil S2-nya pas setelah ini ya, pas sudah mulai nulis itu ya? sudah tua. Oh, kan Jadi biasanya kan habis lulus masih fresh, ini iya, kan sudah super fresh, tapi kan sudah kayak pengalaman, jadi begitu ya, ngambil studi S2. pokoknya aku sama temen seangkatanku bedanya 1 dekade lebih gitu. Terus Oke. ya dari situ terus akhirnya pas itu kita dapat ini Pon, dapat tugas itu suruh revitalisasi pasar. Revitalisasi pasar Ciamis. Oh, gitu. Nah di situ aku ngelihat di Ciamis banyak anak-anak nih, anak-anak kecil yang suka ngikut nemenin orang tuanya ya. Mereka Iya, iya, kan iya. nungguin. Nah dari situ bikinlah kegiatan. Nah aku karena basic aku punya kegiatan Super Kids, aku bikinlah namanya Sekolah Pasar di situ. Sekolah Pasar itu anak-anak belajar entrepreneur. Ya. Jadi pengennya tuh anak-anak kan di pasar daripada main-main aja, kita belajar entrepreneurnya tuh mulai dari misalnya per tema gitu, Pon. Setiap seminggu sekali ada temanya, misalnya beras. Beras tuh kita ada segmen-segmennya, misalnya jelajah pasar lah, apa nama-namanya gitu ya. Nah, dari situ ternyata antusiasme masyarakat tuh besar. Jadi kita disupport banyak. Mulai dari Kang Emil, dari semua itu akhirnya tahun 2000, itu tahun 2016, tahun 2018, kita dapat bangunan, Pon. Tadinya kita belajarnya cuman dari kios ke kios, kita nggak punya tempat. Jadi kalau ada kios kosong, kita belajar di situ. Terus keliling-keliling, akhirnya kita dibangunin tempat
namanya kita bilangnya sekolah pasar. Itu tuh dulunya bekas bak sampah di sekolah situ, di pasar, terus Ya, ya. dibersihin. Nah, terus kita dapat dari bantuan dari BUMN Hadir untuk Negeri waktu itu. Oke. Nah, dari situ ya udah terus karena berkegiatan di pasar itu akhirnya sekarang juga aku jadi diajak juga sama tim dari Kang Emil dari Jawa Barat, dari mentor aku punya mentor namanya Bulik. Nah, aku diajak jadi tim pasar juara Jawa Barat kayak gitu. Oke. Panjang nih emang perjalanannya. Ini kita akan bahas satu-satu misal buku, terusnya si Super Kids Adventure, terus masuk ke sekolah pasar. Aku penasaran sama ini, sama itu coba share ya. Biasa Oke. kita di sini tuh nge-share jadi ya, jadi biar agak-agak keren dikit kan. Nah ini kan koleksi buku yang Sasa ini ya tulis ya kalau nggak Mm, salah ya. mm, Sebenarnya tuh pernah dengar selentingan sih Sasa nulis buku. Cuma yang aku baru aware itu ketika anakku tuh ngeluarin buku yang nama belakangnya Sarai semua. oh iya? Wah, Iya, seneng banget. iya, aku lupa gue mana begitu kan, makanya begitu ada nama Sasa, wah, googling nih potensi nih langsung kan. Ya Oke, and ampun. here we are. Nah, menulis masih sekarang, yang buku untuk anak SD ataupun yang buku bacaan anak masih menulis sekarang. Masih menulis. Jadi itu juga. Jadi kalau Super Kids sekarang kan memang karena kita basicnya event, akhirnya sekarang karena pandemi ini benar-benar saya nggak Hmm. berani bikin kegiatan untuk anak-anak, kegiatan mengumpulkan anak-anak. Jadinya kita fokus di penulisan buku anak lagi. Nah, tapi Oh, selama ini saya masih terus sih bikin buku-buku anak. Jadi kebetulan dapat dari kita bekerja sama FITB ITB hmm. dapat kesempatan untuk pengabdian masyarakat bikin buku-buku anak. Contohnya kayak Bumiku Demam Tinggi, Lautku Makin Tinggi, itu tuh kayak buku sains anak gitu. Jadi Hmm. kalau misalnya kita ngeliat kan kalau sekarang masih jarang tuh di Indonesia. Nah, aku mau ngembangin ke situ. Jadi memang sains, tapi memang editor ahlinya memang dosen-dosen di ITB gitu. Oh, Owner. makanya juga penerbitnya ada beberapa dari ITB ya. Ya, penerbit ITB. Terus kalau yang lain-lainnya memang aku memang konsen sama yang ini Aku Anak Siaga. Jadi itu kan Hmm. dulu aku pernah bikin yang Aku Siaga di rumah, Aku Siaga di sekolah, terus yang Aku Tersengat Lebah itu sebenarnya buku tentang P3K gitu. Terus dari situ karena sudah mulai habis, akhirnya penerbit minta dibikin lagi namanya seri Aku Anak Siaga, apa yang harus aku lakukan. Jadi memang untuk kesiagaan anak gitu. Oke. Jadi kan anak-anak itu kan kadang-kadang nggak ngerti nih harus ngapain. Nah, di buku ini dengan cara dia baca bercerita, dia tahu kira-kira kalau kejadiannya seperti ini aku harus ngapain kayak gitu. Sampai sekarang tuh beberapa judul buku yang saya tulis, kalau misalnya boleh tahu. Hmm, berapa ya? Wow, ini kebanyakan. Aku nggak ngitung pon. Pokoknya Itu buku-buku anak, buku-buku kayak misalnya kita juga kayak misalnya kemarin diminta untuk membimbing anak-anak di pedalaman untuk bikin buku. Yang waktu itu sponsornya adalah Child Fund Internasional, itu aku juga hmm, ngerjain kayak gitu. Jadi kalau kalau hmm, itu misalnya kan ini kan saat pandemi seperti ini kan bisa dikatakan bahwa anak usia sekolah kan tanda kutip ya dipaksa untuk belajar dari rumah. Dan kadang-kadang kan hmm, perlu semacam beda ya kalau di rumah dengan di sekolah metode pengajaran dan pembelajaran tentu akan berbeda ya, satu pendekatan guru dan infrastruktur sekolah, satu pendekatan orang tua dengan sarana rumah tangga ya. hmm, Kayak buku-buku seperti ini penting dalam artian kayak membuat sebuah ini kali ya, filling the gap ketika anak merasa jenuh ataupun ketika anak merasa butuh sesuatu, buku ini bisa mengisi kekosongan hampa, kekosongan hampa, kehampaan batin. Nah, ini aku sebenarnya ada nanya ke aku. hmm. Ini tuh untuk dapat buku seperti ini dengan kondisi mereka nggak bisa keluar, itu kemana gitu maksudnya ya? Buku bacaannya apakah ada kontak personnya ataukah ada Uh, poolingnya gitu? ya. Bisa ini karena kebetulan ini ada beberapa penerbit di sini, ini Hmm. bisa ke Cika Aksara. Oke. Udah ada
banyak juga secara online. Cuman kalau misalnya agak susah mungkin bisa kontak aku, nanti aku coba cariin ke penerbit, aku tanyain gitu. Boleh deh, Mm-mm. kita coba. Sebenarnya kalau di toko-toko buku online udah ada sih, udah Oh, banyak. oke. Mm-mm. Terus Dan juga, ini juga, oh iya Pon, yang aku kenapa sih Sri Siaga Anak itu ya, karena waktu aku dulu di Trans TV itu kan aku masuknya di program kriminal nih Pon, di Oh, kriminal. Jadi aku reporter kriminal oh, dan di situ tuh banyak banget kasus tuh anak-anak jadi korban gitu loh, karena ketidaktahuan mereka. Mereka kan pikirannya baik-baik aja, semua orang tuh baik gitu kan. Nah, makanya dari situ tuh aku pengen bikin tadinya, pengen bikin sesuatu gimana sih caranya supaya anak itu tahu kalau itu tuh bahaya buat dia. Makanya aku bikin buku yang Anak Siaga ini gitu. oke. Nah, Mm-mm. ini terkait buku sebenarnya. Ada buku terkait ini nggak, kesiapsiagaan menghadapi COVID-19 misalnya gitu, bagaimana anak itu merespon. Artinya kan kita kan banyak nih protokol-protokol yang kadang-kadang bagi saya sendiri di kantor tuh ada 7 protokol masalah. Yang kita nggak bisa ngapalin satu-satu, bagaimana cara Mm-mm. mencuci tangan, oke lah itu simpel kan. Mm-mm. Nah, bagaimana cara bersih, bagaimana itu kan ada nggak ya kepikiran misalnya kayak protokol-protokol yang rumit, yang banyak, pakai masker, Mm-mm. masker seperti Mm-mm. apa, itu kemudian dijadikan buku, dibikin simple untuk anak. Kayaknya bakal Mm-mm. ini banget deh. Bakal seru Atau ya. sedang lagi, jangan sedang nulis lagi ini. Enggak, belum. Untuk itu belum. Kalau nggak salah, Mbak Watik Ideo itu ada salah satu penulis juga, beliau juga bikin cerita tentang COVID. Cuman mungkin kalau misalnya seperti itu, kayaknya lebih yang bikin buku panduan yang lebih komplit ya. Maksudnya kalau misalnya, Yeah. ya kayak misalnya Anak Siaga yang aku bikin ini, sebenarnya ini ada beberapa, misalnya siaga di pusat perbelanjaan, siaga di rumah, siaga di mana. Nah, mungkin juga kalau nanti kita bisa bikin Ya, ya, yang COVID itu juga seru sih, misalnya di sekolah atau misalnya tempat umum, terus ya kayak gitu-gitu ya. ini Bagus keren banget tuh banget. idenya. Iya dong, Ya, nanti karena nanti nanti kita coba bikin ya. Karena ini kasus kayak yang ketika 2004 tsunami di Aceh ya. Waktu itu Iya, iya. 2004 tsunami di Aceh, Mm-mm. 2007 aku kan dikirim ke sana pas aku masih di Mm-mm. Jerman, dikirim ke sana untuk internship lah. Cuma aslinya kerja paksa di sana tuh 3 bulan. Nah, di sana tuh jadi masalah saat itu adalah tidak ada buku yang untuk anak-anak yang bercerita tentang bencana. Jadi yang ada tuh buku bahasa Inggris yang levelnya mungkin untuk mahasiswa paling ataupun pelajar SMA, Mm-mm. dan itu nggak bisa diserap oleh anak-anak. Sedangkan anak-anak itu waktu itu kan adalah mereka harus belajar, dipaksa belajar memahami bagaimana Mm-mm. disaster itu terjadi, bagaimana tsunami itu terjadi, bagaimana Mm-mm. penanganan dan apa yang terjadi nanti, Mm-mm. apa yang harus dilakukan. Nah kayak gitu, jadi akhirnya waktu itu Mm-mm. aku kontak si temanku, dia kirim buku, cuman ya waktu itu memang belum belum layak juga, cuman at least yang Mm-mm. itu yang bisa kita lakukan. Jadi kalau berkaca dari ini kayaknya memang ini suatu open opportunity juga sih buat Mm-mm. Sasa dan rekan-rekan untuk bisa masuk ke niche ini yang mungkin belum Mm-mm. banyak disentuh oleh orang. Ya, niche Mm-mm. keren banget. Benar, benar, Oke, benar. uh, aku mengucapkan selamat malam dulu nih teman-teman yang baru masuk. Ini ada satu nama sangat saya kenal nih, Muhammad Lisanul Hagroy. Ini teman SMP saya. Jadi ini ada Mas Roy. Mas Roy teman kebetulan sama-sama di Pertamina Group. Selamat datang, dan juga teman-teman yang sudah stay tune di Muda Budi Malam Minggu. Kalau misalnya teman-teman ingin nanya satu atau dua, dipersilakan di kolom chat. Nanti kita akan bacakan di tengah acara. Nah, tadi kita ngomongin soal buku. Nah, sekarang ini penasaran ini masuk ke arah edupreneur. Tadi kan Sasa bercerita setelah menulis juga involve di bidang ini ya, semacam apa sih kalau aku bilangnya kayak pembelajaran informal untuk anak usia sekolah ya. Hmm. Ini bisa diceritain lebih ini nggak sih? Maksudnya ide ini seperti apa sih ketika implementasinya di lapangan, dan siapa aja sih yang interest untuk terlibat di dalam semacam activity group seperti ini? Oke. Sip. Mulai dari Super Kids dulu ya. Ya.
Oke, Super Kids itu sebenarnya itu pengalaman aku tuh dulu seneng banget bertualang dari kecil, Pon. Jadi karena kedua orang tua aku kerja dan aku tinggal di rumah bersama adik-adik dan pembantu, aku tuh orangnya jerambah kalau misalnya kata orang Sunda tuh tukang main. Main karena dekat rumahnya dekat sungai, dekat Iya. sawah dan aku punya teman-teman yang dari kampung, dari kompleks semua tuh aku ajak main. Sampai kayak misalnya, tapi waktu itu sempat agak bahaya juga, sempat hampir anyut di sungai gara-gara aku pengen main ke sungai. Terus Hmm. sendal jepitnya sampai ke anyut gitu kan, Iya, sampai iya. gitulah. Nah, terus dari situ aku tuh ngerasa aduh seru banget ya kalau bisa bikin petualangan-petualangan gitu kan zaman dulu kita kan memang buku-buku anak juga tentang petualangan ya, Pon ya. Ingat Mhm. nggak sih zaman dulu detektif lah, petualangan yang kayak Iya. gitu-gitu ya. Nah, terus pas waktu tahun 2013 itu kan waktu di ini berdasarkan dari ini sih, dari waktu aku belajar tentang anak di preschool dan kindergarten itu. Jadi aku ngerasa di situ kan aku dapat konsep multiple intelligence tuh, di mana setiap anak itu dia punya setiap anak unik, punya kecerdasan, porsi kecerdasannya masing-masing yang nggak bisa disamain satu anak sama satu anak yang lainnya gitu kan. Iya. Terus bahwa kecerdasan itu bisa dikembangkan gitu loh, bisa dikasih rangsangan untuk berkembang gitu. Mhm. Nah dari situ aku ngelihat kalau misalnya konsep petualangan ini kok keren ya, oke juga nih. Jadi kalau misalnya di multiple intelligence itu kan ada misalnya kecerdasan bahasa, kecerdasan logika, matematik, kecerdasan visual, seni, naturalis, interpersonal, intrapersonal, gitu banyak ya kecerdasannya. Dan itu bisa kita dapetin kalau kita bikin di suatu petualangan bersama teman-teman gitu. Jadi waktu itu aku bikin Mhm. akhirnya karena dari situ semua terangsang sih. Misalnya ini kecerdasan bahasa aja. Kalau kita misalnya bertualang sama teman-teman pasti ada interaksi sama teman-teman kan. Interaksi sama teman-teman, dia pasti bercerita, bertanya. Terus dia nanti pulang ke rumah dia menceritakan. Itu tuh udah merangsang kecerdasan bahasa. Belum logika kalau Oke. biasanya kalau kita bikin bikin petualangan itu pasti biasanya aku bikin grup-grup nih Pon. Mhm. Grup-grup dan itu mereka ada challenge-nya untuk menyelesaikan petualangan itu ada apa, mereka harus bikin apa gitu loh. Iya, iya. Nah, kayak gitu. Dan itu biasanya aku bikin sesuai dengan usia mereka, kelompoknya. Jadi nggak Oke. ada sih memang beberapa yang bikin petualangan itu campur, tapi kalau aku lebih coba yang se se seumuran gitu loh, kelompoknya. Jadi berdasarkan umurnya misalnya umur 5-6 tahun, 7-8, 9, 10-11 gitu yang udah lebih gede-gede. Nah, kebetulan dan itu aku dibantu sama tim mahasiswa. Jadi si Super Kids ini, tim-tim aku tuh anak-anak mahasiswa dari Unpad, ITB, Unisba, semua. Banyak banget di Bandung. Oke, Nah, oke, oke. mereka yang jadi tim-tim. Jadi biasanya aku training dulu mereka. Aku training tentang edukasi, tentang gimana handle anak gitu. Jadi sebenarnya Oke. konsepnya Super Kids ini belajar sambil bermain gitu. Kalau misalnya aku dibilang aku sebagai edukator yang tentang apa gitu, mungkin enggak ya. Cuman aku pengen anak tuh happy aja gitu. Anak happy, dengan happy itu semua potensi kecerdasannya akan keluar gitu. Kayak gitu. Oke. Heeh. Nah, Wilayahnya itu berarti di sekitar Jawa Barat ini ya berarti kegiatannya ya? ya kegiatannya itu aku masih di sekitar Jawa Barat. Yang agak jauh kemarin ke Majalengka, kita bikin petualangan Tanah Maja untuk anak-anak di Majalengka. Oke. Terus juga Ini pernah di sebagian Jakarta. Di putih. Jakarta juga pernah kita kerjasama sama Sekolah Kembang waktu itu, sama Kampung Keluarga. Nah, ini beberapa kegiatan kita waktu si Super Kids gitu. Ya, Ini gitu baru sih. sebagian kecil loh kalau aku explore Ya, lagi, coba explore itu banyak ya. banyak banget. Banyak banget. Ini tuh Iya. sih cuma aku ambil yang cuma 2018-19 sama sebagian 2016. Jadi Mhm. yang ini, yang paling kiri tengah ini berkesan karena ITB itu ITB Mother Homecoming itu kan aku ikut loh. Jadi memang luar biasa banget ya konsep acara di Mhm. sana. Ini berarti Sasa yang handle waktu ITB Motherhood itu. Ini yang untuk yang Iya. anaknya gitu ya. Oh, oke. Siap, Iya, siap. yang di Super Kids ya. Oh, iya yang bawa Hmm. baju apa mahasiswa pakai baju hitam-hitam semua gitu. Dan mereka tuh aku di Super Kids ini aku mengembangkan si mahasiswanya juga sebenarnya ya. Jadi mereka aku Hmm. develop kamu senangnya apa? Kamu coba bikin program bisa nggak? Kalau memang Oh, program oke. itu oke, oke kita jalanin. Kalau enggak ya enggak gitu.
Berarti ketika mereka, kan yang banyak nih program, maksudnya apakah brainstorming dulu, Sasa mengarahkan kepada mereka, kamu Mhm, harus A, kamu harus B, atau kayak tadi mhm, Sasa bilang, dalam arti ketika si mahasiswa C gitu kan, ini gue mhm, pengen bikin program mhm. secret lab gitu Ya, kan. ya, ya, Nah, itu salah satunya. berarti dia yang harus in charge, dia yang harus mengembangkan, kalau dirasa visible baru dijalankan, seperti itu ya berarti Betul, ya? betul, ya. Jadi Hmm, gini, jadi pasti semua itu ada tahapannya. Pasti pertama dia internship dulu tuh, jadi ikut-ikut. Jadi mulai dari training, kita biasanya training mhm, dulu, dari training terus teori tentang gimana bermain bersama anak gitu kan. ya, Dari situ terus udah gitu mereka akan kita libatkan di petualangan, tapi mereka belum dikasih tanggung jawab. Dari situ hmm, mereka nanti mulai dikasih tanggung jawab per kelompok, lama-lama tanggung jawab event, baru nanti kalau misalnya mereka punya ide apa, bikin itu salah satunya Secret Lab itu, yang udah jadi oke. program. Nah, kebetulan yang Secret Lab itu, yang bikin itu, waktu itu penggagasnya itu ada namanya Dini, dan waktu itu dibantu sama dari tim, dari founder Super Kids ada Mbak Rima. Jadi kita benar-benar ngebimbing si Dini ini supaya bisa menjadi program, karena dia memang dari skripsinya apa segala macam tentang STEM itu. Kayak Oke. gitu. Akhirnya kita bikin programnya gitu, Pon. Oke, itu berapa orang ya satu timnya sekarang Sasa? Kita ngomongnya misalnya Hmm. sebelum pandemi ya. Itu berapa Hmm. orang sih? Maksudnya apakah itu fluktuatif, Hmm. apakah itu sifatnya volunteer atau mereka kayak semacam employee gitu kan di Hmm. tempat ini itu seperti apa ya yang involved di dalam Super Kids ini? Kalau yang aku belum 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 mampu untuk membayar ini sih memang pegawai tetap. Jadi ada part time, ada Hmm. freelance. Tapi juga ada yang founder gitu. Nah, kalau part time itu jadi kalau misalnya tim inti yang kita bisa bilangnya sih manajemen lah ya. Itu hampir sekitar 6 sampai 8 orang. Tapi kalau freelance-nya itu yang untuk tim itu bisa banyak banget. Karena kita Hmm. kebutuhannya juga banyak kemarin buat kayak sekolah pasar, terus buat beberapa petualangan-petualangan yang lain gitu. Itu lumayan banyak, apalagi kalau misalnya kita kan biasanya, apalagi kalau pas lagi liburan itu, kita bisa Iya, bikin iya, 4 iya. petualangan kayak gitu. Dan itu tuh pesertanya tuh bisa sampai 80 anak, dan itu kan yang saya jaga di sini adalah kualitas juga. Jadi memang kita nggak pengen anak itu kalau misalnya yang saya pelajari dulu itu hmm, paling banyak itu satu orang itu handle 5 anak. Tapi itu di kelas. Kalau misalnya di luar ruangan itu bisa lebih kecil lagi. karena Oh, anak-anak itu kan benar-benar nggak bisa di ini ya, nggak bisa diprediksi gitu loh gerakannya, betul, belum betul. dan si Super Kids ini kan kita bukan yang kayak sekolah yang setiap hari ketemu udah kenal kan, enggak ya. Iya, Itu iya, iya. challenge sendiri sih buat kita, jadi buat kami, jadi kayak misalnya segitu banyak anak gimana caranya supaya mereka bisa kompak. Nah, itu PR-nya si tim itu sendiri. Kepercayaan. Ya. Kayak gitu. Berarti tuh misal sekali event itu nggak, misalkan aku mikirnya satu satu lagi, berarti itu bisa simultan ya dalam misalnya dalam weekend nih, long weekend misalnya, oh ini ada mau bikin ini, saya mau bikin ini, berarti itu bisa simultan 2 sampai dengan 4 program sekaligus berarti ya? Iya, iya, waktu itu bisa kayak 2 minggu itu bisa 4 program gitu. Oke. Mm-mm. Menarik banget. Kalau buat anak-anak mahasiswa sih seneng ya dapat Oh iya, tambahan. iya, iya, Kan iya, iya. mereka ini ya, kayak gitu. Oke, nah ini juga ada beberapa foto ya kegiatan. Nah ini kan menarik ya, ada yang di dalam kelas, ada yang memang berpetualang. Ini Mm-mm. ngapain aja Sa ya kalau boleh tahu ya event-eventnya ini? Seru Oke. nggak, ada yang camping, ada yang mengut sampah, tiba-tiba ada yang kesukaan Heeh. saya nih gunting-gunting dan ngelem gitu kan? Iya, iya. Iya, 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 benar, benar, benar. Jadi ini macam-macam nih, Pon, yang mana ya? Jadi Oke, nih, Pak. kayak misalnya dari atas nih, Gedung Merdeka ya, yang Gedung Merdeka itu tahun 2019 kemarin, itu tentang 2019, 2018, 2018 kemarin itu petualangan Merah Putih kalau nggak salah. Jadi mereka petualangan Anak Merdeka, petualangan Anak Oke. Merdeka. Jadi kita tuh keliling ke tempat-tempat bersejarah di Bandung, mulai dari penjara Soekarno,
terus ya gedung Merdeka, terus sampai ke rumahnya Ibu Inggit waktu itu kalau nggak salah. Jadi abis itu dari situ kita bikin kegiatan di Taman Ganesha. Jadi biasanya seharian tuh, hampir seharian kita keliling gitu. Terus di sebelahnya lagi ada itu Super Kids Music Adventure. Jadi waktu itu kita diminta sama SD Taruna Bakti Bandung, ayo dong bikin kegiatan apa nih buat acara apa waktu itu ya. Dia punya acara rutin tahunan namanya TBSTC. Terus kebetulan anak-anak ada sesi anak-anak perform gitu. Nah, terus di situ Super Kids bikin perform untuk anak-anak kayak gitu. Terus di sebelahnya lagi ada petualangan kebun rahasia waktu itu. Itu tempatnya di daerah apa tuh ya namanya? Yang arah Cicalengka ke sana itu. Jadi kita kerja sama kebun belajar. Nah, di situ itu memang jadi di anak-anak mengenal tumbuhan dan kebun, terus makanannya juga dipetik dari situ gitu. Terus apa lagi? Yang buku itu petualangan Jendela Dunia itu waktu kerja sama Mizan. Anak-anak belajar gimana caranya mengenal bagaimana pembuatan buku, kemudian buku itu dibuat di pabriknya seperti apa, di percetakannya seperti apa, kemudian dijual itu seperti apa, kayak gitu. Terus yang di alam itu juga waktu itu namanya apa ya, aku sampai suka lupa namanya, petualangan survivor cilik itu apa, penyintas cilik kalau nggak salah, iya ya pokoknya itu. Nah itu tuh memang kita nggak bekerja sama juga sama tim yang, jadi kalau misalnya ada kecelakaan pada saat kita di lapangan kita harus ngapain. Nah itu anak-anak belajar di situ. Terus bagaimana tumbuhan-tumbuhan yang bisa dimakan itu kita lihat lagi langsung dari situ. Kebetulan itu di daerah Curug Dago gitu. Kayak gitu sih. Jadi tergantung ininya sih, macam-macam lah ya. Pokoknya ya intinya adalah anak-anak tuh, saya ngerasa kalau anak-anak waktu kecil diajak kemana tuh pasti keinget sama saya gitu. Dan itu yang belajarnya dari situ gitu. Itu ketika event-event kayak gini tuh orang tuanya ikut, tidak boleh ikut, harus ikut, atau ya terserah dia mau ikut boleh, nggak ikut nggak boleh. Itu gimana ya? Nah itu dia. Karena Jadi kan kadang-kadang ada tuh orang tua yang overprotective, ada juga orang tua yang terserahlah kamu. Iya benar-benar. Jadi banyak sih macam-macam, tapi memang kita pada saat kita training teman-teman itu memang nomor satu adalah safety anak gitu. Ya. Jadi itu nomor satu. Kemudian memang ada yang misalnya bentol aja gimana, kita banyak sih anak-anak misalnya tiba-tiba asma gitu kan, tapi kita selalu kalau misalnya kita pendaftaran, kita pasti tanya anak ini harus minum obat jam berapa, misalnya ada obat yang diminum nggak, atau ada alergi apa nggak, kayak gitu. Pasti kita tanyain dulu kayak gitu. Kayak gitu. Jadi benar-benar kalau biasanya kalau orang tuanya udah pernah ikut, biasanya ya percaya aja gitu. Bahkan anak-anaknya tuh udah kenal sama kakaknya nih, timnya misalnya aku sama kak itu ada situ, ya udah dia udah hafal gitu. Jadi terus kalau orang tua ya, orang tua itu memang tergantung petualangan nih. Jadi gini, dulu itu memang orang tua itu nggak boleh ikut. Cuman akhirnya kenapa nggak boleh ikut? Pengen ikut, ya udah gitu kan, nyobain ikut. Sebenarnya kalau nggak ikut tuh seru gitu. karena anak-anak juga bebas dan anak-anak lebih nurut. Kalau misalnya ada orang tua, anak-anak lebih nggak nurut loh. Iya, I know kayak that gitu. Terus udah gitu sempat orang tua ikut nih. Oke, orang tua boleh ikut. Kan kalau kita kira kan kalau orang tua ikut otomatis dia jagain anaknya. Ternyata enggak gitu juga gitu. Jadi mereka kan jadi ya kalau misalnya, dan kita ngasih tahu sih ke tim itu gitu. Kalaupun ada orang tuanya itu belum tentu dia ngeliatin anaknya. Banyak kok yang misalnya orang tuanya selfie aja gitu kan. Terus cuma foto-fotoin tapi nggak ngeliat anaknya gimana gitu. Nah, oke. Terus udah gitu akhirnya kita bikin yang family race. Sempat kita bikin family race. Bandung Family Race itu jadi per kelompok itu tuh anak dan orang tua. Nah, anak dan orang tua itu ya ada plus minusnya lah. Kalau anak dan orang tua itu biasanya anaknya pemalu sama orang tuanya makin segan, makin gimana gitu ya. Tapi kalau keluarganya udah terbiasa kompak ya dia kompak gitu.
Ya, ya, Jadi ya. jadi akhirnya kita kalau misalnya supaya anak-anak juga lebih konsen, orang tua boleh ikut tapi tidak dekat dengan anak, maksudnya dia bisa mengamati, ngikutin dari jauh aja gitu. Kirain anaknya di Cicalengka, bapaknya di Bandung gitu kan. Jauh banget, kejauhan itu Pan. Iya, iya, iya. Iya iya Tapi iya. menarik banget. Nah, yang selama ini yang dihadapi oleh Sasa dari 2013 sampai 2020 itu lama ya, 7 tahun ya. Heeh. 7 tahun itu kan pasti ada up and down, terus kadang-kadang kayak ada learning curve-nya itu kadang-kadang lambat, gitu Hmm. kan, mau pelajari sesuatu. Hmm. Biasanya yang paling bikin Sasa kesel tuh apa sih maksudnya ketika hadapi 7 tahunnya, ada nggak sih yang kadang-kadang bikin kesel, bikin marah, atau bikin yang negatif feeling gitu, bikin down tuh apa gitu. Terus kemudian gimana sih kemudian bisa bangkit sih ya keren gitu. Bisa bangkit, bisa ngelihat oh saya harus tetap fight ini nih. Nah, itu gimana sih Hmm. kisahnya? Ada nggak kisah inspiratifnya? Aduh banyak banget. Wah, Jadi kalau sebenarnya kalau misalnya apa ya, banyak banget terutama kalau misalnya kami kan permasalahannya tuh misalnya SDM karena kami memang keterbatasan dari segi pemodalan gitu kan untuk misalnya membuat tim maksudnya itu jadi biasa kebanyakan juga tim itu tadi itu part time terus freelance akhirnya kita juga tidak bisa membebani mereka dengan tugas yang lebih lebih ini lagi kan kayak ya, gitu. Nah terus ya sering lah apa namanya berganti-ganti pemain. ya, ya. Ya tapi nggak apa-apa sih maksudnya terus selain itu juga misalnya uh, ya kayak kondisi sekarang lah misalnya pandemi kayak gini kan kita nggak bisa ngapa-ngapain ya itu Hmm, juga hmm. sih cuman ya kalau misalnya saya lihat lagi ya udah sih misinya apa sih gitu. Visi kita kan di Super Kids tuh to create great generation for our nation. Jadi aku dari awal bilang ke tim kita apapun yang kita lakuin yang terbaik dan ini juga yang penting visi kita tuh ke sana gitu. Kalau misalnya mungkin kalau nggak ada visi itu kita udah uh, ya udah aja kali gitu ya. Tapi ya mungkin Hmm. karena dari situ dan kita memang menyenangi dunia ini ya alhamdulillah masih jalan gitu. Oh, Dan ya. tim-tim itu juga sampai sekarang juga masih support gitu. Walaupun misalnya mereka udah di Jakarta, udah di mana gitu. Kadang-kadang Mbak aku ikut lagi dong Mbak gitu misalnya. Aku Ya, pas ya, lagi ya. libur nih nemenin gitu. Ya udah gitu. Itu sih Pon. Nah, terus sekarang kita selesai Super Kids, kita yang ngelihat nih kira-kira aktivitas sosioaktivis ya, aktivitas sosioekonomi ya. Tadi kan Sasa Iya cerita iya. nih tentang Sekolah Pasar dan Tim Pasar Rakyat Jawa Barat. Ini yang paling menarik ini adalah nomor 3 tuh. Apakah nomor 3 ini kepikiran karena tadi kalau nggak salah cerita karena masuk ke tim pasar ya, kemudian akhirnya Ya, kepikiran kenapa nggak bikin sekolah pasar. Ini ya. konsep timbulnya ide sekolah pasar seperti apa ya? Jadi kita bikin petualangan di pasar tadinya. Oke, Ikut dari Super Kids. petualangan di Tapi pasar aja berarti. petualangan itu anak-anak kan harus belajar sesuatu ya. Dan hal yang paling Hmm, erat dengan pasar adalah entrepreneurship. Jadi di situ aku ngajarin anak-anak tentang entrepreneurship. Kebetulan juga karena kuliah aku kemarin di MBA itu memang jurusannya Creative and Cultural Entrepreneurship. Jadi ya kita coba deh ke hmm, anak-anak gitu. Anak-anak sih nggak akan belajar yang oke, oke. ribet-ribet. Cuman kan coba deh lihat kalau misalnya di pasar tuh materinya banyak banget nggak sih? Yang dijual di situ ada Iya, apa aja? Terus kita bisa iya, iya. belajar dari berbagai pedagang gitu tentang mau nanya apapun tentang Nah, produk di situ kan bisa gitu. Nah itu tuh contohnya. iya, iya, iya. Mm-mm. Nah, Dapat sama aja kayak kan tadi. gambarnya. Kamu itu loh gagap sepele saya gitu kan. Eh, ini menarik sih Zari, karena kan sekolah pasar. Berarti kan ada bentuk yang nanya dari ketika aku publish dari event ini. Ini maksudnya sekolah pasar, anak-anak kuyuk-kuyuk ke pasar atau pasar baru itu ibu-ibu rempong lah biasa kan. Maksudnya konsepnya kan berarti kan ini harus terjamin tanda kutip harus ada dulu ya berarti ya sarana prasarana pasarnya dalam artian Hmm. itu kan memang harus selektif area ya dalam artian Hmm. kan pasar Cihapit ya Hmm. kalau nggak Hmm. salah.
yang memang menyediakan tanda kutip secara tidak langsung mungkin ya area untuk anak-anak bisa mengeksplorasi keingintahuannya ataupun berinteraksi dengan pedagang sekitar itu sampai kemudian melatih ini aja apa namanya jiwa dia berwirausaha ya. Hmm. Nah, konsepnya seperti ini tuh datang dari mana sih? Apakah memang tiba-tiba Sasa, aku kepikiran bikin sekolah pasar. Nah, awalnya tuh masih ekspor-ekspor dulu, atau memang dari awal tuh sudah ada grand design ini, wah sekolah pasar ini harus bicara ini, harus bicara ini, harus bicara ini gitu. Tapi kemudian jadilah berbagai macam program. Itu seperti apa ya? Nah, aku kalau ya itu tadi dari aku dari ngeliat dari Super Kids sebenarnya. Petualangan Super Kids itu kan dia bertema kan. Ada tema-temanya. Nah, aku bikin di pasar tuh petualangan anak tuh seperti apa, ada tema-temanya. Hampir sama, cuman kayak mini petualangan gitu loh. Kalau misalnya Super Kids tuh misalnya jelajahnya tuh rada jauh-jauh gitu, terus udah gitu kita tetap satu tema dan pasti ada anak berkreasi dan pasti ada ada materi yang kita sampaikan sama di sekolah pasar juga seperti itu gitu. Jadi benar-benar aku bikin kayak mini adventure-nya lah di pasar. Nah, kayak aku bikin ini. Nah, kenapa kok aku bikin program-program gini ya? Mungkin juga itu pengalaman dari waktu aku di jurnal waktu aku jadi di Trans TV biasa program kan. Nah, bikin sesuatu yang menarik gimana sih gitu. Biasanya ada segmen-segmennya. Sama, aku juga bikin misalnya di Super Kids, di petualangan anak tuh ada segmennya nanti. Terus di sekolah pasar juga ada segmen-segmennya kayak gitu. Oke, ini timnya sama dengan Super Kids atau timnya berbeda atau sebenarnya bisa di mix up ini? Mix up. Jadi ini kebetulan kalau sekolah pasar itu memang ini ada kita juga bekerja sama dibantu sama SBM ITB ya dari MBA waktu itu dari untuk pembangunannya. Jadi timnya juga mahasiswa-mahasiswa banyak yang bantu. Kemudian setelah itu kan nggak terus-terusan ya. Nah, itu biasanya kita masukin lagi sama tim Super Kids. Tim Super Kids handle si sekolah pasar ini. Kemudian di tahun 2000 berapa ya? 2018 sampai 2009 pokoknya sebelum 2019 tuh dari tahun 2019 itu banyak kebetulan anak-anak bisnis itu kan nggak hanya di ITB ya, ada Telkom University. Nah, Telkom University itu mereka tuh kebetulan dosennya juga kenal sama aku, terus aku tuh tim mahasiswa ya untuk tugas di situ. Ya udah, akhirnya mereka ngebantu aku juga kayak gitu. Nah, terus udah gitu akhirnya tahun 2019 juga kita bikin MOU sih dengan Telkom University untuk salah satunya untuk pengabdian masyarakat gitu, dengan ITB juga gitu. Ini ya macam-macam kegiatan ya kalau aku lihat ada ini kayaknya kenal ini yang kanan ini. Siapa Fauzi siapa namanya? Oh iya iya Cikita iya. Fauzi ya. Iya. Iya, Anaknya ini Kak berarti Fauzi. ini berarti anak-anak itu konsepnya ketika mereka ingin ikut mereka daftar dulu atau memang kayak tadi ya ada semacam kita bikin petualangan untuk ikan, kita bikin petualangan mencari kentang gitu kan. Iya, Nah, iya betul. berarti konsepnya ketika sudah daftar penuh dan kemudian baru bisa dilaksanakan ya. Jadi kalau kita itu memang waktu ini kan sebelum pandemi ya, jadi memang kami tuh 2 minggu sekali, terakhir 2 minggu sekali kita bikin petualangan. Dan itu memang kita udah punya murid kan, jadi muridnya itu pedagang-pedagang, jadi siswanya juga udah ada. Nah, memang keterbatasan tempat itu juga jadi sebenarnya nggak hanya untuk anak-anak pedagang, tapi juga anak-anak pengunjung. Bisa ikutan nih belajar di pasar, kayak gitu. Seru sih, acaranya cuma 2 jam aja. Dan biasanya untuk anak-anak sendiri, anak-anak sekolah pasar itu yang terdaftar tuh sekitar 25-30 anak. Nah, tapi yang ikut itu biasanya nggak nyampe segitu, paling 15 atau 10 sampai 15. Nah, kita juga buka pendaftaran buat yang dari yang luar, untuk anak-anak yang luar maksudnya anak-anak pengunjung kayak gitu. Oh, berarti memang prioritas utamanya adalah anak-anak dari pedagang juga ya? Ya. Awalnya emang untuk anak-anak pedagang memang. Iya kepikiran sih, kan kalau bukan anak-anak pedagang pasti rempong banget ya pedagang ini apa sih anak-anak luyar-luyur lari-lari gitu kan? Dan sekarang tuh tadi tuh nanya ini ya fasilitas ya.
Iya. Iya memang jadi rencananya sih kita pengen ngembangin juga nih sekolah pasar di beberapa pasar. Memang kita lihat pasar-pasar mana yang sudah siap. Jadi Oke. siapnya itu mulai dari tempat, kemudian ya alhamdulillah dapat support banyak juga dari dari Disperindak Jabar juga. Jadi saya juga dapat, link ke, pengelola-pengelola pasar. Jadi, beberapa pasar yang sudah siap ya, kan sudah banyak tuh pasar yang direvitalisasi, sudah Mhm siap, mhm. sudah ada tempat. Nah, kemungkinan kita, pengen juga gitu bikin di situ, kayak gitu. Oh, berarti ini sih, karena nanti direplikasi ke pasar yang memang secara sarana prasarana, sudah mendekati kualitas yang pasar Cihapit ini atau Siapin. bahkan lebih baik gitu ya berarti ya Iya, konsepnya? betul betul. Jadi memang nggak dari awal lagi, kalau di Capit kan kayak emang kita kan mulai dari awal nih, dari Mhm mulai mhm. kita mungkin kayak laboratoriumnya gitu di Iya, Capit gitu, kayak gitu sih, Pon. oke. Ini berarti yang involve di sini karena ini kan pasti, membuka mata banyak orang, berarti kan tadi ada Disperindak ya atau Iya, jadi gini jadi kita tuh di-support gini, jadi ya alhamdulillah kemarin itu dari sini, aku diajak juga jadi di tim pasar, di situ mhm, dikenalin juga sama mentor aku tuh dikenal sama Bunda Pasar, namanya Bu Lik. Nah, mmm, beliau tuh juga, ngenalin aku ke, eee, Disperindak. Mereka dari Disperindak itu kita dapat kenalan kan pengelola-pengelola mhm, pasar dan mereka pengen dong, Mbak, bikin sekolah pasar di sini. Terus kemudian dapat, dari situ juga misalnya kayak, kenal juga dapat link ke Bank Indonesia. Bank Indonesia tuh, concern juga sama literasi untuk anak. Jadi kemarin kita dapat pojok baca, jadi di tempatnya itu kita dapat buku-buku cerita buat anak. Dan gak cuma pasar Cihapit, waktu kemarin juga pasar mana lagi, Tessa, yang kira-kira sudah, bisa bisa dapat dapat untuk buku-buku misalnya. Nah itu waktu kemarin, akhirnya, ada di pasar di Kota Baru Parahyangan Padalarang itu, di Padalarang ada pasar Curug Agung yang baru, nah mereka udah lebih mmm, siap. Itu siapnya tuh bukan hanya tempatnya, tapi kita ngelihat pengelolanya gitu. Dia ya, care nggak gitu maksudnya. Dia mau nggak peduli. Biasanya kalau yang care malah mereka yang nanyain sih, Mbak bisa nggak di sini gitu. oh, oke. Mm-mm. Kayak gitu sih. Jadi sebenarnya memang kayak kayak gini tuh butuh banyak banget support dari semua pihak sih, karena memang bentuknya kan sosial ya. Ya, Mm-mm. kalau kita ngelihat ya, ini sama juga kayak Super Kids tadi ya, petualangan anak sama ini. Ini Mm-mm. kan ada masalah, bukan masalah ya, ini kan sekarang kita dihadapi oleh, pandemi ya, Pandemi yang ya, memang betul. sangat membatasi, sangat signifikan ya, Mm-mm. interaksi maupun kehadiran fisik. Mm-mm. Kira-kira apa sih, kayak semacam langkah mitigasi ya dari SASA ataupun at least bagaimana, kemudian mencari solusi bagaimana sih kita bisa tetap aktif, walaupun di tengah kondisi pandemi seperti ini sehingga, Mm-mm. kegiatan sekolah pasar dan kegiatan yang, petualangan, apa namanya, seperti Mm-mm. adventure-nya tetap berjalan walaupun mungkin Mm-mm. tidak bisa maksimal. Ya, paling yang selama ini, jadi gini Pon, kalau memang, dari, pandemi ini benar-benar saya nggak ada toleransi untuk benar, bikin kegiatan yang mengumpulkan karena memang menurut saya itu terlalu besar resikonya, Ya, ya. Jadi benar-benar kita nggak bikin event yang offline gitu ya. Terus, mhm, akhirnya saya makanya bagaimana caranya saya mencoba, membuat, program-program yang kayak misalnya buku anak seperti itu. Mungkin kelas yang kita lagi bikin ada kelas yang secret lab, tapi buat guru sama buat orang tua untuk pendidikan jarak mmm, jauh itu lagi sedang kita siapin. Kemudian kelas untuk anak, kelas menulis untuk anak kayak gitu. Jadi untuk mengisi mengisi bukan liburan di rumah itu kegiatan di rumah dengan menulis seperti itu. Kalau sekolah pasar itu juga kebetulan kita ada grupnya ya, udah punya grup WhatsApp juga, yang isinya, siswa-siswa juga. Kadang-kadang saya tanya, pengennya apa gitu, bikin apa. mhm, Jadi nanti kita bikin materi-materi itu akan kita apa, kita upload gitu di, Instagram. Jadi mengenal tentang oke, pasar, mengenal tentang ini gitu, selama selama ini dan, belum 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 ada, yang lainnya sih kalau untuk
karena ini memang basicnya memang petualangan kan, gitu. Mungkin kalau ada saran juga silakan aja. Ya, kalau yang di pasar Cihapit sendiri, berarti pedagang masih berjualan di sana atau memang kena Masih, pandemi terbatas? Oke. masih. Jadi, Nah, kayaknya keren tuh kalau dibikin virtual. Ya, iya, virtual iya, iya. Sakaula Pasar gitu Iya kan. keren banget tuh kalau bisa. Iya pengen Iya, juga. Jadi belajar iya, pasarnya secara virtual ya. iya, iya. Iya Maksudnya memang. pedagangnya natural, gak usah pedagangnya tiba-tiba. Tapi Iya. pedagang di Cihapit itu cakep-cakep loh. Iya, Karena ya pasarnya keren gitu kan, cantik-cantik berarti ya, kan. bener. Iya, Jadi iya, si keren tuh. ya benar-benar. Jadi kalau pedagang itu memang kasihan sih. Jadi beberapa memang banyak juga sih yang nggak sedikit yang tutup gitu akhirnya dengan Iya, karena berkurangnya pembeli kayak gitu. iya, iya. Cuma Mm-mm. memang kayak virtual, kayak tadi kayak mungkin kayak kita coba cari spot, misalnya salah cari spot yang kayak super kissable venture yang mungkin dibikin atau petualangan virtual. Memang di awal-awal kayaknya bakal rusuh, tapi at least setidaknya bisa tuh kayaknya promising ya kayaknya kalau Iya, misalnya seperti itu. iya, 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 iya. Mm. Keren banget sih itu. Iya virtual, terus apa tadi sama buku anak tentang COVID, wah itu keren banget kedua itu. Oke, Ya oke. Ed, nanti Ya, kerjasama ya. majalah kita Siap, siap, siap. Nah, ini kita ngomongin sedikit di luar tadi ya. Ini pengalaman personal Sasa ya berarti ya. Mm-mm. Ini researcher untuk ini ya. Indak itu dapat ini ya apa Dinas Dosen Perinvest. perdagangan, ya. Oke. Perdagangan Jabar. Oke, terus program wirausaha sama mentor kuliah people organization. Oke, menarik. Mm-mm, mm-mm. Nah, gila, ini sebenarnya kita sampai di penghujung acara ya. Mm. Terus ini biasanya ada kita bacain satu pertanyaan biasanya Aduh, apa nih? dari chat. Nah, ini Oke, dari oke, oke, ada. pertanyaannya biasanya nih agak-agak ribet ini memang ya. Oh gitu. Ada yang bertanya tentang multiple intelligence. Mm, Bagaimana mm, cara tahu multiple intelligence? Nah, Sasa sendiri mm. paham nggak sih multiple intelligence? Aku taunya artificial Ya. intelligence. Oh itu. Malah aku nggak tahu itu. Oh. Oke, oke, ya. Jadi bagaimana pada umur berapa kita mengetahui multiple intelligence kita dan bagaimana cara cari tahunya? Kalau bisa Mm, Sasa bisa menjawab. oke. Jadi setiap orang itu kalau dari Howard Gardner sendiri yang dia menjelaskan teori multiple intelligence itu tiap manusia adalah unik. Mereka ada 10 kecerdasan di situ, kecerdasan bahasa, kecerdasan visual, logika matematik, sains, naturalis. Naturalis itu dia aku ini aja ya, kecerdasan Yeah. bahasa. Kecerdasan bahasa itu biasanya anak-anak dari kecil udah ketahuan kok sebenarnya dari umur preschool tuh udah kelihatan. Misalnya kecerdasan bahasa dia tuh misalnya seneng ngobrol, seneng dengerin cerita, seneng ngoceh, seneng dia ya misalnya dari kecil misalnya dia suka membaca misalnya pada saat dia sudah bisa baca itu dia kecerdasan bahasanya bagus. Biasanya anak-anaknya kayak misalnya anak aku yang nomor 1 itu memang senangnya ngobrol, senangnya diajak ngobrol sampai pas waktu TK itu dia suka diajak sama gurunya kalau misalnya gurunya Yeah. izin keluar dia suruh dongeng ke teman-temannya, nah kayak gitu itu udah berarti kecerdasan bahasa. Nah udah gitu Okay. yang misalnya kecerdasan logika matematik. Nah dia senang banget nih kalau dari hitungan dia cepet. Misalnya dari misalnya pemahaman bentuk apa segala macam itu oke. Terus misalnya kecerdasan visual, dia kecerdasan visual ini gimana sih? Kita tahu misalnya mereka yang jago kecerdasan visual yang tinggi itu kayak artis. Artis maksudnya seniman ya. Maksudnya gimana dia bisa menuangkan yang ada di kepalanya ide-ide itu menjadi sebuah gambar atau desain atau apa itu kecerdasan visual. Anak kecil yang suka gambar, ada kecil yang suka yang bisa membuat sesuatu, berbuat sesuatu itu kecerdasan. Kecerdasan motorik itu dia bisa ngelihat misalnya anak itu ternyata anak aku nih suka lari-lari nggak pernah jalan tuh santai gitu nggak pernah pasti lompat-lompat lari-lari. Nah misalnya jago olahraga itu dia kecerdasan motoriknya itu tinggi.
Motorik itu ada motorik kasar dan motorik halus. Kalau motorik kasar itu Oh. yang kayak motorik ya, yang lari, lompat, segala macamnya. Kalau misalnya motorik halus nggak dia bikin crafting atau apa, dia ternyata jago masak ya, dia suka Oke. bikin kue atau apa, itu kelihatan di situ. Terus kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis itu apa? Misalnya anak-anak ini seneng banget sama binatang. Dia seneng banget kalau misalnya ngelihat tumbuhan. Dia seneng banget jalan-jalan keluar, ngelihat alam apa. Nah, itu kecerdasan naturalis. Ngelihat awan, ngelihat ini, nah kayak gitu. Bintang misalnya. Terus misalnya, terus udah gitu kecerdasan, ada lagi kecerdasan naturalis, sains, musik. Musik juga ada. Terus juga kecerdasan sains tadi yang kalau dia senang eksperimen segala macam. Terus udah gitu kecerdasan ada intrapersonal dan interpersonal. Oke. Intrapersonal itu dia pemahaman dirinya. Jadi lebih ke kayak saya tuh orangnya gini, aku tuh nggak mau, aku tuh sukanya yang warna ini. Aku tuh nggak suka sama dia karena begini-begini. Dia lebih memahami diri sendiri gitu. Oh aku nggak deh, aku nggak ikut yang itu karena aku misalnya kayak gini gitu. Nah kalau misalnya kecerdasan interpersonal itu kecerdasan gimana dia uh, uh, berhubungan dengan luarnya dia, lingkungannya dia, temennya dia, dengan alam. Nah itu tuh kecerdasan interpersonal, kolaborasi yang kayak gitu. Oke. Nah, ada kecerdasan spiritual juga. Spiritual misalnya teman-teman yang memang jago di bidang yang jadi keagamaan kayak gitu-gitu itu punya kecerdasan sendiri. Nah, setiap orang itu punya porsinya masing-masing yang unik gitu. Jadi dari situ, Oke. dari kecil misalnya kita bisa ngeliat anak kita tuh ternyata senengnya apa ya? Ya, kalau yang dia seneng, ya udah makin dipoles. Yang kurang bisa kita rangsang lagi gitu. Oke. Jadi sebenarnya pendidikan tuh alirannya tuh ada dua sebenarnya awalnya. Aliran empirisme sama nativisme. Kalau empirisme itu mereka itu dibilangnya itu optimis pedagogi. Jadi anak tuh lahir itu seperti kertas kosong, ya sering dengar kan seperti kertas Ya. kosong, terus lingkungan yang membentuknya. Jadi harus diajarin, harus kayak gini. Sementara yang satu lagi nativisme itu pesimisme pedagogi itu di mana dia tidak percaya sama lingkungan. Lingkungan itu pengaruhnya minor. Nomor satu itu adalah potensi anak. Nah, tapi kan kita kan nggak yang kayak hitam sama putih ya. Kalau kita bisa ngelihat anak kita tuh butuhnya apa gitu. Makanya dari multiple intelligence ini bisa kelihatan ternyata potensinya seperti ini. Tapi benar juga lingkungan juga mempengaruhi kan anak-anak belajar Ya. dari lingkungan segala macam. Kayak gitu sih. Menarik. Berarti itu kan terpengaruh juga sebenarnya secara ideal ke arah bagaimana sang anak itu ini ya terlibat dalam sebuah pembelajarannya. Berarti kan bagaimana Mm-mm. seharusnya kan secara Mm-mm. ideal disesuaikan dengan Mm-mm. kecerdasan-kecerdasan yang dimiliki ataupun berpotensi dimiliki oleh sang anak tersebut ya. Oke. Ya, ini misalnya kayak gini ya. Kayak yang sekarang itu yang lagi memang aku dapat dari yang World Economic Forum itu tentang education for apa 4.0 itu ya. Itu gimana pendidikan itu personalized gitu loh. Setiap anak itu dia butuh perangkat yang spesifik kayak gitu. Terus udah gitu Oke. kayak belajar itu sesuatu yang pembelajaran yang panjang kayak gitu. Proses pembelajaran yang panjang nggak cuma itu. Terus ya intinya happy gitu. Oke. Anak-anak happy belajar. Terus dia bisa bagaimana social skill-nya sekarang yang dibutuhin lebih Yeah. kayak gitu. Happy belajar itu memang menantang ya. Apalagi dulu pas Hmm. kita sekelas TPB ya, T09, saya nggak happy. Ih sama loh. Aku banyak banget kuliah-kuliah yang aduh harus begini ya, harus begini ya gitu. Iya. Ya Hmm. kita sekelas dulu ya, TPB ya, T9 ya. Iya Baru-baru inget sekelas. sekelas. Ya, ya, ya. Hmm. Ini kita masuk ke pertanyaan kedua. Ini ke pertanyaan kedua, ini tentang buku nih. Oke. Bukunya tadi benar pertanyaan kayak aku yang pertama tadi ya. Sebenarnya ada nggak sih potensi ataupun sudah ya di digitalisasi? Jadi komersialnya dalam bentuk digitalisasi kan sekarang di musim tuh toko buku online dia ngejualnya tidak dalam buku fisik tapi bukunya PDF atau bukunya yang Hmm. sifatnya kayak aku tuh dibilang security PDF, jadi dia nggak bisa di print, nggak bisa dihapus, nggak bisa diekstrak, nggak bisa diedit, seperti itu. Hmm. Atau memang sudah berjalan ya buku-buku menarik banget jadi yang tadi kan buku-buku dari sastra tulis ini. Jadi ya memang itu ada kendalanya sih sebenarnya. Jadi
Sebenarnya buku secara online ini tuh aku udah bikin perjanjian dengan penerbit itu udah ada juga dari beberapa tahun yang lalu ya. Cuman memang belum ada hasilnya tuh. Jadi Oh, memang penjualan secara online masih belum, maksudnya bukan penjualan online, buku-buku yang apa namanya, soft copy gitu ya. Itu betul memang sob. belum sih. Jadi orang masih senangnya beli buku yang hard copy gitu. Dan emang Iya, untuk iya. menghindari pembajakan juga sih Iya, waktu itu. betul, betul, betul. Kayak gitu Oke, sih. oke, oke. Mm-mm. Sip, sip. Oke, Dan nah, gimana, gimana? ada lagi apa lagi? Dan Udah yang belum gimana? terakhir ini alasan orientasi perdagangan ke pasar. Kenapa tidak membidik program lain pertanian ataupun peternakan? Oh, bisa tuh mungkin sekolah ternak gitu kan? Mm-mm. Bisa aja. Sebenarnya Oke, bisa aja. Kalau misalnya kalau kemarin kebetulan kesempatannya di pasar ya, makanya saya bikin di oke. pasar. Mungkin ke depannya kalau ada kesempatan-kesempatan yang lain bisa. Kebetulan saya juga ini bukan rencana sih, sedang Hmm, lagi bikin bersama teman dari ITB juga dan dari UGM, dari itu kita mau lagi bikin Yayasan Peduli Pesisir Nusantara. Jadi memang nanti saya akan di bagian edukasi anak-anak mungkin di wilayah pesisir, ya doain aja, mohon doanya. amin, daerah pesisir. Oke, kan Iya, kayak gitu mantap. sih. Nanti daerah Mudah-mudahan nanti kalau perlu, kalau ya, kalau kalau perlu misalnya daerah delta kabar-kabarin aja. siap. Jadi nanti Ya. ya kalau di Delta itu masih masuk pesisir kan ya? Kalau apa masih Delta di kalau sungai ya, sungai. ya sungai, dia Sungai ya? masih dia ke sempadan sungai, ke river bank sebenarnya Oh, sih. oke 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 Ya. oke oke oke. Kalau Iya iya pesisir iya. kan dia ada langsung ke Laut. pasir dan laut lepas ya. Mm-mm. Jadi Jadi delta itu kayak daratan gitu. iya Apa iya sih? iya. Iya iya, Delta Delta kan di daratan, maksudnya dia nggak deket sama laut ya. Kalau masih deket Nggak, laut masih itu. tergantung area. Kalau di Area ya. Mahakam itu Di dia Delta jarak Mahakam. ke laut itu nggak terlalu jauh, makanya airnya Hmm. payau. Jadi kayak Iya iya airnya, iya. jadi Mm-mm. wow ini kayak pelajaran oceanografi. Iya. Jadi kalau misalnya daerah pesisir itu yang masih dipengaruhi oleh fenomena laut gitu. Ya, jadi Angin angin segala laut, angin macam, larat arus ya, segala macam, ya. ombak gitu kalau. Ya. Mm-mm. Menarik itu inisiatifnya. Jadi kalau misalnya pesisir, apalagi pesisir ya, pesisir dan kawasan 3T ya, kawasan 3T apa, terpencil, tertinggal, terapa gitu. Benar. Ya, sekarang tuh yang lagi fokusnya itu pesisir dan pulau-pulau kecil. Jadi Oke. karena banyak sekali pulau-pulau kecil di Hmm. tengah-tengah pulau-pulau yang besar ini yang bisa dibilang agak uh, perlu di diperhatikan gitu. Karena ini ya kayak aku bikin yang si buku Lautku Makin Tinggi ini kan tentang Hmm. sea level rise kan. Sea Iya. level rise. Ini belum belum jadi nih, lagi baru udah ada sih lagi nunggu cetaknya. Oh, nanti Ya itu keren ini. ya itu jadi kita di situ gimana muka air laut tuh makin naik, yang itu yang akhirnya berakibat meningkatnya bencana di pesisir, kemudian meningkatnya efek dari bencana itu gitu. Kebayang nggak sih kalau misalnya di pulau-pulau kecil itu ternyata tuh banyak warga di pulau-pulau itu tuh bisa sampai ratusan, 300-an, kemudian pulau itu tingginya cuma berapa puluh meter, ketika ada tsunami gimana? Ayo. Iya, itu kayak kasus Bisa Nias bisa hilang sama semua. iya, Heeh, iya. kasus Nias sama Nias ya kasus waktu itu. Mentawai gitu kan. Mm-mm. Mentawai itu kan yang nge-buffer tsunami ke Nah, Padang gitu kan. nah itu serem banget. Mm. Menarik banget saat ini kita support supaya jadi kayaknya keren banget kalau Iya, amin bisa dah. naik cetak ke bentuk buku. Mm-mm. Seperti tadi kalau misalnya teman-teman yang pengen penasaran nanti kita ini kali ya langsung Bisa, kontak ke emailnya Sasa aja ya iya atau langsung aja benar. ke Instagram lah, Instagramnya Super Kids Mm-mm. atau itu ya. Mm-mm, bisa. Oke, terima kasih banget. Ini keren banget, sangat inspiring. Kalau kata Mas Saiful Bahri, wow, ini dari Aceh nih, kawan sekampung ini kan. Ini luar Oh, biasa katanya. Sukses diawali dari kebahagiaan masa kecil. Betul, betul, betul. amin. Terima Amin. kasih. Kalau saya sukses diawali dari lulus TPB bareng Sasa. Ah, alhamdulillah lulus gitu. Alhamdulillah.
Terus kata Hmm. Mas Roy, oh tadi Roy dari nanya rupanya sangat Oh menginspirasi. ya. Oke, kita udah sampai penghujung acara. Tidak terasa Hmm. sudah sejam lebih 5 menit ya kita ngobrol-ngobrol bareng Sarai semula atau dikenal juga Sasa. Untuk topik mungkin kisah inspirasi terkait dengan ini ya pembelajaran anak-anak di luar sekolah kali ya, baik itu melalui Super Kids Adventure maupun Sekolah Pasar. Semoga kita akan ketemu lagi mungkin dalam beberapa bulan ke depan. Kita mohon bantuan untuk bersedia dijadikan bintang tamu lagi, tapi bukan di sesi muda-mudi malam minggu. Tentu akan sesinya Hmm. yang raise the bar tentunya kan. Nah, ini semoga berkenan juga. Iya, insya Allah. Iya. Kita kotak-kotak ya, terutama dari Iya, untuk amin. jalan. Nah, Iya. terima kasih banget ini sudah hadir malam hari ini, sudah mengambil waktu santainya Sasa sebenarnya Oh, malam biasa. minggu. Aduh, udah biasa. Alhamdulillah anak-anak udah gede-gede, jadi rada santai ya. Oke, oke. Makasih banyak loh ini buat Ipon, buat Sama-sama, teman-teman Jalar insya semua. Allah. Terima kasih udah Sama-sama. diundang dan untuk udah bisa berbagi di sini. Terima kasih. Amin. Kita akan nantikan sesi yang lebih keren berikutnya dan semoga pandemi segera berlalu, jadi kita bisa Amin. ngopi-ngopi di Bandung. Sip, ditunggu ya di Bandung. Amin. Ya. Oke, Sasa, makasih banyak Iya. juga untuk para pemirsa sesi Muda-Mudi Malam Minggu Jalan dan tetap stay tune sampai akhir acara. Terima kasih banyak masih tetap ini ya setia sampai akhir acara. Saya tutup acara malam hari ini. Kita ketemu dalam 2 minggu mendatang dan terima kasih semua. Jangan lupa teman-teman tetap mengikuti protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran COVID-19 dan tetap menjaga keselamatan diri dan keluarga masing-masing. Oke, selamat malam. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Dadah. Anaknya Ipon. Nongol tiba-tiba. Ini loh yang baca bukunya. Halo. Keren deh. Ntar main-main ke Bandung ya. Amin. Yuk, atur nuhun, Oke, Pon. makasih Sa.